wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen satu persatu. Nida Afifah. Hadir Bu. Indrawati. Hadir Bu. Ulfa. Hadir Bu. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siti Hajar. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu agar kita lebih fokus, lebih semangat. Ayo berdiri semua. Perhatikan gerakan Ibu, setelah itu kita praktekkan sama-sama ya. Iya Bu. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Mari tepuk tangan. Hore! Seperti itu ya. Ayo kita praktekkan sama-sama. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Sudah semangat anak-anak? Sudah Bu. Baiklah, materi kita hari ini tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Mengapa kita harus menyayangi tumbuhan dan hewan? Ada yang bisa menjawabnya? Menyayangi tumbuhan dan hewan adalah salah satu sifat toleransi kita terhadap lingkungan kita sekitar. Contohnya, kita dapat bermanfaat dari udara yang diberikan oleh tumbuhan yang ada di sekitar kita. Siapa di sini yang di halaman rumahnya memiliki banyak tumbuhan? Saya Bu. Ada tanaman apa saja yuk? Ada bunga. Ada jambu, ada Nggak mangga, sempat aku ada jawab bunga. semuanya. Bagaimana cara kita memelihara dan menjaga tumbuhan itu? Disiram Bu. Disiram, dipupuk, dibersihkan. Iya Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian menjadi 4 kelompok. Tapi sebelum Ibu membagikan kalian menjadi 4 kelompok, Ibu memiliki satu media pembelajaran tentang memelihara tanaman bunga melati. Nah, ini ada beberapa bagian dalam memelihara tanaman bunga melati. Yang pertama, menyiapkan pecahan batu merah dan pecahan genting. Dan yang kedua, mencampurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang ke dalam masing-masing pot.
Yang ketiga, memasukkan bibit melati. Dan yang keempat, menambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk ke dalam pot. Dan yang kelima, memastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Nah, selanjutnya silakan bagi menjadi 4 kelompok. Setelah itu ibu akan membagikan sebuah teks cerita tentang memelihara bunga melati. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan dibagi kelompoknya. Selanjutnya, silahkan amati cerita tentang Siti yang teks pertama. Amati cerita ini dan jawablah pertanyaan yang sudah ibu berikan. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Pertanyaannya sudah dijawab? Sudah, Bu. Terlebih kita membaca teks cerita tentang Siti. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang dibaca Siti. Yang pertama, siapkan pecahan batu merah atau pecahan genting dan susun di pot di dasar pot. Apakah di soal ada petunjuk perawatan yang pertama? Ada, Bu. Kalau ada, beri tanda checklist. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang kedua, pertanyaan kedua, sesuai tidak dengan yang ibu bacakan? Sesuai, Bu. Berikan tanda checklist. Dan yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Pertanyaan yang itu ada tidak yang dengan ibu bacakan ini? Tidak, Bu. Ya udah, berikan tanda silang. Sudah, Bu. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Sama Ibu, Ada, tapi Bu. di sini dibilang diisikan dalam pot sampai penuh. Sedangkan Ibu baca tidak sampai penuh. Jadi setengah, Bu, ya. Iya, betul sekali. Setengah, Nak.
Selanjutnya, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Ada tidak di soal tersebut? Tidak. Berikan tanda silang ya. Iya, Bu. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Dan yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang dingin. Tidak ada, Tidak ada, Bu. Sudah dijawab semua? Ada satu lagi, Bu. Soal yang terakhir apa, anak-anak? Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Betul atau tidak? Betul, Bu. Berikan tanda checklist di situ ya. Baik. Baiklah anak-anak, tumbuhan tidak hanya dapat dibudidayakan di halaman rumah saja, tetapi tumbuhan juga dapat dijadikan sebuah keindahan atau dijadikan sebuah kesenian. Contohnya seperti gambar motif hias pada tumbuhan. Nah, gambar motif hias pada tumbuhan ini adalah sebuah gambar yang dibuat untuk membuat suatu permukaan benda yang dapat menghasilkan sebuah keindahannya. Silahkan lihat gambar yang kedua. Terdapat dua contoh di situ, gambar motif bunga pada batik. Ada tidak? Ada, Bu. Nah, gambar pada motif batik tersebut bermakna tentang keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah untuk menggambar sebuah motif gambar tentang motif hias gambar pada tumbuhan. Dengar anak-anak Ibu? Dengar. Baiklah. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, ada yang dapat menyimpulkan tidak? Kita jadi bisa tahu cara memelihara tanaman di depan rumah. Betul sekali, Sandra. Jadi, sedikit Ibu sampaikan kesimpulannya pada pelajaran hari ini. Sayangilah dan rawatlah tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena tumbuhan dapat memberi manfaat kepada kehidupan kita. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.